Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengawali hari yang baru ini, kita kembali bersyukur karena Tuhan masih mempercayakan hidup kepada kita. Di tengah kesibukan dan tantangan hari ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa kasih sejati selalu berjalan bersama dengan kerendahan hati. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita datang kepadanya dalam doa. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi yang baru ini. Terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, lembutkanlah hati kami dan ajar kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu menuntun langkah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk ayat firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kasih tidak dapat dipisahkan dari kerendahan hati. Seringkali kita berpikir bahwa mengasihi berarti memberi ataupun menolong. Namun, Alkitab mengingatkan bahwa dasar dari kasih sejati adalah hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Di dalam kehidupan sehari-hari, ego kita sering muncul tanpa kita sadari. Kita ingin dimengerti, ingin dihargai, dan juga ingin didahulukan. Ketika hal itu tidak terjadi, hati kita menjadi mudah terluka dan kasih pun akhirnya memudar. Disinilah firman Tuhan menantang kita untuk belajar mengasihi dengan cara yang berbeda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mengasihi dengan rendah hati berarti kita bersedia menempatkan orang lain di atas kepentingan pribadi. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita kuat di dalam Tuhan. Kerendahan hati membuat kita mampu untuk mendengar, mampu memahami, dan mengampuni bahkan ketika kita merasa tidak diperlakukan dengan adil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Yesus sendiri memberi teladan yang sempurna tentang kasih yang rendah hati. Ia rela mengosongkan diri, melayani, dan bahkan menyerahkan hidupnya bagi kita. Ketika kita hidup dalam kasih yang rendah hati, Tuhan memakai hidup kita untuk membawa damai dan pemulihan di sekitar kita. Hari ini, marilah kita belajar mengasihi bukan karena untuk mendapatkan pujian, melainkan sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Untuk perenungan pribadi kita hari ini, apakah dalam mengasihi kita masih sering menuntut pengertian dan balasan dari orang lain? Dan bagian mana dari hidup kita yang Tuhan panggil untuk lebih rendah hati dalam mengasihi? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Bebaskan kami dari keegoisan dan keinginan untuk selalu didahulukan. Dan bentuklah hati kami agar semakin rendah hati dan mampu mengasihi dengan tulus dalam setiap keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kasih yang sejati selalu lahir dari hati yang rendah. Ketika kita memilih untuk tidak mementingkan diri sendiri, kasih Tuhan akan nyata melalui sikap dan tindakan kita. Biarlah hidup kita hari ini menjadi cermin kasih Kristus yang membawa damai, pengharapan, dan berkat bagi banyak orang. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.